warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosialisasi nilai-nilai universal hak asasi manusia. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu HAM. Apa sih HAM itu? HAM adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang bersifat kudrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yaitu ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Ini yaitu perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945, lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasca kemerdekaan 1945 sampai sekarang, periode 1945 sampai 1950, hak untuk mereka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959, periode demokrasi parlementer. Selanjutnya periode 1859 sampai 1966 yaitu demokrasi terpimpin, di mana banyak terjadi sikap restriktif atau terhadap hak sipil dan hak politik. Selanjutnya periode 1996 sampai 1998, dan yang terakhir periode 1998 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul. Keempat, hak kebebasan beragama. Kelima, hak penghidupan yang layak. Keenam, hak kebebasan berserikat. Dan yang ketujuh, hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Adapun nilai-nilai hak asasi manusia partikular dan universal. Yang pertama yaitu teori realitas, yaitu yang mana maksudnya adalah fakta adanya egoisme manusia. Yang kedua, teori realitas kultural, yaitu bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Dan yang terakhir yaitu teori radikal universalisme, bahwa HAM itu merupakan universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Sekian dari yang saya jelaskan dan paparkan. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.